Assalamualaikum Meters, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kita lanjut materi fungsi kuadratnya. Kali ini kita akan bahas karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share, like, dan subscribe. Kalian juga bisa follow Instagram kami di met21_official. Karakteristik yang pertama dari grafik fungsi kuadrat adalah keterbukaan. Kita lihat contoh grafik yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat, A-nya 1 berarti lebih dari 0, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 0. Sedangkan kita punya grafik yang kedua, ada Y sama dengan min X kuadrat, A-nya min 1 yang berarti kurang dari 0, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 0. Perhatikan grafik pertama, parabolanya terbukanya ke atas ya. Sedangkan grafik yang kedua, parabolanya terbuka ke bawah. Dan ternyata perbedaannya ada pada A-nya. Grafik yang pertama, A-nya lebih dari 0, dan grafik yang kedua, A-nya kurang dari 0. Jika kita buat kesimpulan, maka kalau A-nya lebih dari 0, parabolanya akan terbuka ke atas. Sedangkan kalau A-nya kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Karakteristik yang kedua adalah titik potong dengan sumbu X. Saya singkat titik potong dengan tipot ya. Tipot dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Jika disubstitusi ke fungsi kuadrat, maka diperoleh 0 sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C yang merupakan persamaan kuadrat. Nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini disebut sebagai akar. Masih ingat ya? Nah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, persamaan kuadrat mungkin punya 2 akar real yang berbeda, di mana D-nya akan lebih dari 0. Masih ingat D? D adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, kita perhatikan contohnya. Ada Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 2, C-nya sama dengan minus 3, dan akan diperoleh nanti D-nya adalah 16. 16 itu lebih dari 0 ya, positif. Nah, kita lihat parabolanya dia memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. X1-nya min 1 dan X2-nya adalah 3. Untuk mencari X1 dan X2 kalau tidak digambar bagaimana? Maka kita bisa faktorkan persamaan kuadratnya atau boleh gunakan rumus ABC. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jika D-nya lebih dari 0, jika diskriminannya lebih dari 0, maka fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemungkinan yang kedua adalah mungkin persamaan kuadrat punya 2 akar real yang sama, yang berarti D-nya sama dengan 0. Artinya, X1 dan X2 kalau dia adalah akar dari persamaan kuadrat, untuk D sama dengan 0, maka X1-nya akan sama dengan X2. Perhatikan contoh Y sama dengan min X kuadrat. A-nya min 1, B-nya 0, dan C-nya 0. Akan diperoleh D sama dengan 0. Nah, kita lihat parabolanya menyinggung sumbu X. Di X sama dengan 0, jadi X1-nya sama dengan X2. Nah, untuk menentukan X1, X2, kita juga bisa gunakan pemfaktoran, persamaan kuadrat, atau gunakan rumus ABC. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk D sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya akan menyinggung sumbu X. Nah, yang ketiga adalah mungkin persamaan kuadrat tidak punya akar real, berarti D-nya kurang dari 0. Ya. Nah, kita langsung aja lihat contohnya. Y sama dengan X kuadrat minus 2X plus 3. A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya 3. Akan diperoleh D-nya negatif 8. Itu kurang dari 0 ya. Nah, kita lihat dari gambarnya, parabolanya ada di atas sumbu X. Dia tidak memotong sumbu X. Nah, dari sini kita bisa buat kesimpulan bahwa jika D-nya kurang dari 0, maka fungsi kuadrat tidak punya titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya kita lihat hubungan antara grafik fungsi kuadrat dan sumbu X. Ada 6 hubungan yang diwakili oleh 6 grafik berikut. Grafik nomor 1 sampai 3 dia terbuka ke atas, sehingga A-nya akan lebih dari 0. Grafik 4 sampai 6 dia terbuka ke bawah, sehingga A-nya pasti kurang dari 0.
Nah, sekarang perhatikan grafik 3 dan 4, dia memotong sumbu X di 2 titik, sehingga D-nya akan lebih dari 0. Kita lihat grafik 2 dan 5 sekarang, itu dia menyinggung sumbu X, sehingga D-nya akan pas sama dengan 0. Sedangkan grafik 1 dan 6, dia tidak memotong sumbu X, berarti D-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita lihat grafik nomor 1 ya. Grafik ini disebut grafik yang selalu berada di atas sumbu X, yang berarti nilai fungsinya akan selalu positif. Nah, fungsi yang selalu positif disebut sebagai fungsi yang definite positif. Kalau kita lihat sekarang grafik 6 dia grafiknya selalu di bawah sumbu X ya. Berarti nilai fungsinya akan selalu negatif. Nah, fungsi yang selalu negatif disebut sebagai fungsi yang definite negatif. Karakteristik yang ketiga adalah tipot dengan sumbu Y. Tipot dengan sumbu Y berarti X sama dengan 0. Jika disubstitusi ke fungsi kuadrat akan diperoleh Y sama dengan C. Sehingga tipot dengan sumbu Y adalah 0, C. Perhatikan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Tipot dengan sumbu Y itu ada di bagian positif. Dan C lebih dari 0. Sehingga kesimpulannya, jika C lebih dari 0, titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu Y ada di bagian positif. Sekarang kita ke grafik yang kedua. Y sama dengan min X kuadrat dikurang 2X. Tipot dengan sumbu Y tepat ada di O, 0,0. Dan C sama dengan 0. Sehingga, jika C sama dengan 0, maka tipot fungsi kuadrat dengan sumbu Y ada di O, 0,0. Grafik yang terakhir, Y sama dengan min X kuadrat minus 2X minus 2. Tipot dengan sumbu Y ada di bagian negatif, dan C-nya kurang dari 0. Sehingga, jika C kurang dari 0, maka titik potong dengan sumbu Y ada di bagian negatif. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke Meters, karakteristik yang keempat adalah titik puncak. Perhatikan ilustrasi grafik berikut ya. Grafik berpotongan dengan sumbu X di X1 dan di X2. Karena grafik bersifat simetris, maka absis titik puncak atau kita sebut XP akan berada di tengah X1 dan X2. Nah, karena XP di tengah X1 dan X2, maka untuk mencari XP-nya, kita bisa cari pakai X1 tambah X2 dibagi 2. Nah, X1 dan X2 itu kalau dijumlahkan kan jumlah akar dengan rumus min B per A ya. Kalau dibagi 2, sederhananya dapatnya min B per 2A. Jadi XP-nya adalah min B per 2A. Nah, untuk mencari pasangannya yaitu YP atau ordinat puncak, substitusikan XP ke fungsi kuadrat. Nanti akan diperoleh YP sama dengan min D per 4A. Dengan D selalu adalah diskriminan ya. Nah, sehingga titik puncaknya kita sudah punya tuh. Koordinatnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Nah, min B per 2A itu sebenarnya adalah sumbu simetris ya. Sedangkan min D per 4A itu akan menjadi nilai maksimum atau nilai minimum. Dia akan menjadi nilai maksimum kalau fungsinya itu punya grafik terbuka ke bawah atau A-nya kurang dari 0. Sedangkan dia akan menjadi minimum kalau grafiknya terbuka ke atas atau A-nya lebih dari 0. Oke Meter, sekarang perhatikan absis dari titik puncak ya. XP sama dengan min B per 2A. Jika A dan B bertanda sama, maka XP akan bernilai negatif, sehingga titik puncak dari fungsi kuadrat ada di sebelah kiri sumbu Y. Mari kita perhatikan contoh fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat minus 2X minus 2. Titik puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Dan ternyata A, B-nya sama-sama negatif atau sama-sama kurang dari 0. Sekarang jika B-nya pas sama dengan 0, maka XP-nya pun akan sama dengan 0. Sehingga titik puncak dari fungsi kuadrat ada di sumbu Y. Sekarang kita coba perhatikan contoh fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat tambah 1. Titik puncaknya ada di sumbu Y. Dan ternyata B-nya pun sama dengan 0. Kemungkinan terakhir adalah mungkin AB-nya bertanda beda. Ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga akan mengakibatkan XP-nya bernilai positif. Titik puncak fungsi kuadratnya ada di sebelah kanan sumbu Y.
Perhatikan contoh fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat minus 2X. Titik puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Dan ternyata A, B-nya beda. A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0. Seperti itu. Semoga paham sampai sini ya. Oke, Meter, sekarang kita coba lihat contoh berikut ya. Jika grafik fungsi f(x) adalah ax kuadrat ditambah bx plus c mempunyai titik puncak di 8,4 dan memotong sumbu x negatif, maka mana pernyataan berikut yang benar? Kita coba selesaikan ya. Petunjuk yang pertama, titik puncak di 8,4. Kita pindahkan ke Kartesius, posisinya kira-kira di kuadran 1 ya. Kemudian memotong sumbu x negatif, kira-kira posisinya sebelah situ. Kemudian coba kita buat sketsa parabolanya. Nah, dari sketsa ini kita bisa lihat parabolanya terbuka ke bawah sehingga A-nya akan kurang dari 0. Kemudian titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y sehingga AB-nya harus bertanda beda. Nah, karena A-nya sudah kurang dari 0, maka B-nya harus lebih dari 0. Titik potong dengan sumbu Y-nya ada di bagian positif ya, sehingga C-nya juga pasti akan lebih dari 0. Dari keterangan A kurang dari 0, B lebih dari 0, dan C lebih dari 0, maka diperoleh jawabannya adalah E.